Mari kita belajar topik rata-rata dengan ketiga sahabat, yaitu Ahmad, Siti, dan Jessica. Mereka selalu belajar sebagai bentuk ikhtiar dalam menuntut ilmu. Dalam sehari, Ahmad belajar selama 4 jam, sedangkan Siti menghabiskan waktu 3 jam sehari untuk belajar. Berapakah rata-rata waktu belajar kedua sahabat itu? Jumlah data. Waktu belajar Ahmad adalah 4 jam. Waktu belajar Siti adalah 3 jam. Jadi jumlah datanya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Banyak data. Banyaknya data adalah 2 karena hanya ada 2 data, yaitu Ahmad dan Siti. Sehingga rata-ratanya yaitu 4 ditambah 3 per 2. Hasilnya sama dengan 3,5. Jadi rata-rata belajar Ahmad dan Siti adalah 3,5 jam per hari. Ada satu lagi sahabat Ahmad dan Siti, ialah Jessica yang belajar selama 2 jam per hari. Lalu, berapakah rata-rata waktu belajar mereka jika Jessica dimasukkan ke dalam data? Jumlah data, waktu belajar Ahmad adalah 4 jam, waktu belajar Siti adalah 3 jam, dan waktu belajar Jessica adalah 2 jam. Banyak data. Banyaknya data adalah 3 karena terdapat data Ahmad, Siti, dan Jessica. Rata-ratanya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 per 3. Hasilnya sama dengan 3. Jadi rata-rata belajar Ahmad, Siti, dan Jessica adalah 3 jam per hari. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan nilai rata-rata sebuah data adalah rata-rata atau dilambangkan dengan X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Lalu, bagaimana jika suatu data memiliki frekuensi? Nadia mempunyai cita-cita sebagai seorang hafizah. Ia menuliskan hafalan Qur'annya dalam 10 hari pertama. Berapakah rata-rata hafalan ayat Nadia? Langkah pertama, kita buat tabel untuk lebih mudah. Pada kolom data dengan lambang X, kita isi dengan data ayat yang pernah Nadia hafalkan, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pada kolom frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F, kita isi dengan jumlah munculnya angka 2, yaitu sebanyak 2 kali. Untuk mencari rata-rata, kita perlu mengalihkan data dengan frekuensi, sehingga kolom terakhir diisi dengan data kali frekuensi yang dilambangkan dengan Fx, yaitu 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Nilai 3 muncul sebanyak 2 kali, sehingga Fx adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Kalikan semua data dan frekuensi hingga nilai terakhir. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan seluruh kolom frekuensi sehingga menjadi banyak data dan kolom hasil kali antara data dengan frekuensinya. Untuk menentukan rata-ratanya adalah 41 per 10 sama dengan 4,1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan nilai rata-rata sebuah data yang memiliki frekuensi adalah menjumlahkan hasil kali antara data dengan frekuensinya, setelah itu dibagi dengan banyak data yang ada. Bagian pengukuran data yang kedua adalah penyebaran data. Dalam penyebaran data, kita akan membahas jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Misalkan, jika kita memiliki data seperti berikut, maka nilai data terbesar adalah 550 dan nilai data terkecil adalah 200. Sehingga jangkauan data tersebut adalah 550 dikurangi 200 sama dengan 350. Kita lihat kasus Pak Abdullah. Ia akan berdonasi sebesar 25% dari jangkauan pendapatannya. Berapakah nominal donasi Pak Abdullah? Pendapatan terbesarnya yaitu Rp643.000 dan pendapatan terkecilnya yaitu Rp155.000. Sehingga jangkauan pendapatannya adalah Rp643.000 dikurangi Rp155.000
sama dengan Rp488.000. Karena ia akan berdonasi sebesar 25% dari jangkauan, maka nominal donasi ialah 25/100 dikali Rp488.000. Hasilnya sama dengan Rp122.000. Jadi, Pak Abdullah akan berdonasi sebesar Rp122.000. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah membagi data yang diurutkan menjadi 4 yang sama banyak, sehingga masing-masing kelompok terdiri atas 1/4 bagian data. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, atau dilambangkan dengan Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah, atau kita sebut juga dengan median, yang dilambangkan dengan Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas, atau dilambangkan dengan Q3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram batang berikut ini. Data kehadiran Tadarus Al-Quran selama 1 minggu terakhir pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data tersebut. Langkah pertama, urutkan data dari terkecil ke terbesar sehingga diperoleh sebagai berikut. Setelah data sudah terurut, tentukan kuartil kedua dulu, sekaligus sebagai median, yaitu 20. Setelah kuartil kedua ditentukan, maka kuartil pertama dan ketiga dapat ditentukan juga. Data dibagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Kelompok pertama adalah 10, kelompok kedua adalah 15, kelompok ketiga adalah 25, kelompok keempat adalah 35. Sehingga Q1 adalah 15, Q2 adalah 20, dan Q3 adalah 30. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil dapat ditentukan melalui setengah dari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Sehingga untuk menentukan simpangan kuartil, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi 2. Bila merujuk pada data sebelumnya, kita dapat menentukan simpangan kuartil, yaitu 30 dikurangi 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi statistika. Menurutmu, metode mana yang paling efektif dalam melakukan pengukuran data?